Hai semua, kali ini aku mau bikin es teler kuah kental yang creamy atau biasa juga disebut dengan es teler sultan. Nah, untuk satu resep ini jadinya 20 cup ukuran yang tinggi seperti ini. Jadi cocok banget kan bentar lagi bulan Ramadan. Bisa banget resep ini kalian jadikan untuk ide jualan yang laris manis. Karena ini es telernya itu enak banget, manis, gurih, creamy, seger. Pokoknya sedep banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau bikin untuk sagu mutiaranya dulu. Di sini aku udah didihkan air. Kalau airnya udah mendidih, masukkan 250 gram sagu mutiara dan tambahkan pewarna makanan merah biar warnanya lebih cakep. Aduk hingga tercampur rata dan kita masak kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, kita tutup pancinya, lalu matikan saja apinya dan biarkan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, untuk tutup pancinya ini jangan dibuka-buka ya, biarkan tetap menutup seperti ini. Nah, setelah didiamkan kurang lebih selama 30 menit, aku mau buka dulu tutup pancinya, lalu diaduk biar bawahnya itu nggak gosong ya. Aduk dulu hingga tercampur. Nah, ini udah hampir matang ya untuk sagu mutiaranya, tapi masih ada yang putih-putihnya. Setelah itu aku nyalakan lagi apinya, tambahkan 50 gram gula pasir biar sagu mutiaranya itu ada sedikit rasa manisnya. Dan kita masak lagi selama 7 menit ya. Nah, setelah 7 menit dimasak, sekarang tutup lagi pancinya, matikan apinya, dan biarkan sampai sagu mutiaranya semuanya matang dengan sempurna. Nah, setelah aku diamkan beberapa saat, sekarang kita buka dan ini untuk sagu mutiaranya udah matang semua ya, udah bening-bening seperti ini. Ini akan aku cuci di air, lalu masukkan ke dalam air es. Ini fungsinya agar sagu mutiaranya ini tidak saling menempel. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini airnya kita tiriskan ya. Sekarang aku mau bikin untuk puding cincaunya dulu. Aku pakai 1 saset Nutrijel cincau kemasan 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 700 ml air. Aduk lagi hingga tercampur. Pindahkan ke atas kompor, kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai puding cincaunya ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan apinya, biarkan sampai uap panasnya ini sedikit menghilang. Kalau uap panasnya udah menghilang, kita masukkan ke dalam wadah dan kita biarkan sampai puding cincaunya ini ngeset. Sekarang aku mau bikin untuk puding hijaunya, aku pakai agar-agar swallow yang warna hijau. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 800 ml air, lalu juga aku tambahkan pewarna hijau ya, biar warna hijaunya itu lebih menyala gitu, lebih ngejreng. Pindahkan ke atas kompor, kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai agar-agar hijaunya ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan aja apinya dan tunggu sampai uap panasnya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya udah nggak terlalu banyak uapnya, kita masukkan ke dalam wadah dan tunggu sampai ngeset. Sekarang aku mau bikin untuk kelapa KW-nya. Di sini aku pakai 1 saset Nutrijel kelapa ukuran 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 700 ml air dan 1 saset santan instan, ini kemasan yang 65 ml. Aduk hingga tercampur rata. Pindahkan ke atas kompor, kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai puding kelapanya ini mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan aja apinya, tunggu sampai nggak terlalu panas lagi. Lalu pindahkan ke dalam wadah dan biarkan sampai benar-benar ngeset. Lalu aku juga akan rendam biji selasi. Di sini aku pakai 2 sendok makan dulu, direndam dengan air hangat, aduk-aduk sampai biji selasinya ini mengembang. Aku tambahkan lagi 1 sendok makan lagi karena takutnya kurang. Dan hasilnya seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau bikin untuk kuah kental creamy-nya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram gula pasir yang sudah di blender.
Masukkan 250 gram creamer. Masukkan 1 kaleng kental manis, ini yang kemasan 365 gram. Masukkan juga 1 kaleng susu evaporasi. Lalu aku tambahkan keju oles pro cheese, ini yang bikin tambah creamy. Ini aku pakai cukup setengahnya aja, nggak aku pakai semua keju olesnya. Tambahkan juga sedikit vanili cair. Lalu kita mixer. Nah, di sini aku aduk dulu sebentar biar nanti pas di mixer itu nggak berterbangan. Kalau udah tercampur rata seperti ini, terus juga jangan lupa tambahkan 50 gram es batu. Dan lanjut di mixer menggunakan kecepatan sedang dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, aku naikkan kecepatannya jadi kecepatan paling tinggi dan aku mixer kurang lebih sekitar 15 menit ya. Nah, ini udah semakin mengental. Setelah 15 menit ini udah cukup, udah mengental seperti ini. Nah, ini akan aku masukkan dulu ke dalam kulkas, nanti hasilnya akan lebih mengental ya setelah keluar dari kulkas. Nah, ini aku masukkan dulu. Sekarang aku mau nyiapin dulu untuk bahan-bahan yang lainnya. Di sini aku pakai 500 gram nangka, ini bijinya udah aku buang dan nangkanya sudah aku cuci bersih. Nah, untuk nangkanya aku iris tipis seperti ini. Kalau mau kalian dipotong kotak-kotak juga boleh. Lalu aku pakai 1 kg alpukat. Nah, ini alhamdulillah aku dapat alpukatnya yang bagus-bagus dan juga pulen. Nah, sekarang kita potong-potong agar-agar yang udah ngeset ya. Ini yang cincaunya dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Yang hijau juga sama, dipotong kotak-kotak. Nah, untuk yang kelapa KW dikerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini, pelan-pelan aja. Menurut aku kelapa KW ini rasanya enak, mirip dengan kelapa asli, terus jadinya juga banyak. Jadi mending bikin sendiri aja. Nah, ini kuah kentalnya udah aku keluarkan dari lemari es, hasilnya jadi lebih kental seperti ini. Dan untuk bahan lainnya juga udah siap. Sekarang kita masukkan ke dalam cup. Nah, untuk cupnya di sini aku pakai ukuran 22 oz, terus juga tutupnya pakai yang datar seperti ini. Nah, ukuran 22 oz ini adalah ukuran yang biasa dipakai oleh penjual es teler Sultan. Tingginya itu sekitar 15 cm. Pertama, masukkan 1 centong agar-agar hijau, 1 centong kelapa KW, 1 centong sagu mutiara, lalu 1 sendok makan nangka. Ini aku pakai sedikit dulu nangkanya karena nanti akan aku tambahkan sebagai topping. Masukkan 1 centong puding cincau, tambahkan es batu. Lalu kita masukkan 2 centong kuah kental creamy-nya. Aduh, ini enak banget ya. Lalu di atasnya kita kasih alpukat, topping nangka, dan juga biji selasih. Hasilnya seperti ini. Lakukan semua sampai selesai. Nah, untuk satu resep ini modal bahannya aku habis sekitar 150 ribuan dan menghasilkan 20 cup besar seperti ini. Jadi satu cupnya itu biasanya dijual 15 ribuan. Jadi untuk total dapatnya itu 300 ribu rupiah, dipotong modal 150 ribu, jadi bisa dapat untung sekitar 150 ribu. Lumayan banget kan, apalagi kalau jualannya lebih banyak. Nah, ini hasilnya sekitar 20 cup ukuran 22 oz. Biar lebih enak, lebih creamy, lebih sultan nih aku tambahkan lagi keju di atasnya. Ini sesuai selera sih, kalau nggak mau nambahin keju juga nggak apa-apa ya. Biasanya kalau ditambah topping keju harga jual jadi lebih mahal. Lalu kita tutup cupnya dan siap buat dimakan atau siap dijual ya. Nah, ini dia es teler sultan atau es teler kuah kental creamy-nya udah selesai aku bikin. Beneran ini rasanya enak banget. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga videonya juga menginspirasi kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa, atau menginspirasi kalian nanti mau jualan apa ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.